Katanya melahirkan itu nakutin, menyusui itu susah. Benarkah? Yuk kita lihat. Jadi karena banyak orang yang ngobrol sama aku, Civelis melahirkan itu sakit, Civelis menyusui itu susah dan lain sebagainya gitu ya. Oke baiklah. Jadi perlu teman-teman ketahui juga, kita itu ada 3 gelombang otak ya. Boleh dicari di Google, 3 gelombang otak itu apa aja. Jadi ada yang namanya alfa, beta, dan theta. Alfa tuh ketika kita ngelamun gitu ya, itu kondisi alfa. Kemudian kalau kondisi beta itu adalah kondisi ketika kita berada di, ini aku catat ya supaya aku tuh ingat. Jadi gini, beta itu adalah kondisi kita sekarang nih ya, kita lagi ngobrol, konsentrasi gitu ya. Nah kalau kita lagi berdoa gitu, itu adalah kondisi theta gitu ya. Nah ketika kita ngomong law attraction, hukum tarik menarik, terjadi pada semua lini kehidupan, termasuk proses melahirkan dan proses menyusui ya. Nah sering banget, bahkan aku juga ngalamin ketika aku menyusui Nicole dan Margaret gitu, apa ya, yang namanya proses pembelajaran. Mau anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu pembelajaran ya. Nah dari pembelajaran itu di situ kita bisa nangkap nih bahwa setiap anak itu berbeda ya. Nah maka harus siap gitu ya. Jadi law attraction, hukum tarik menarik ya. Maksud di sini adalah gimana sih caranya mau lahiran enak, mau nyusuin enak, tapi kalau kamu itu blank ya, nggak ada persiapan. Bahkan sebenarnya kita udah disediain loh di zaman sekarang tuh yang namanya teknologi ya. Kalian tuh bisa belajar dari berbagai hal, dari YouTube kah. Saya juga ada kelas gratis untuk mengajarkan bagaimana bisa nyusuin dan lain sebagainya. Dan banyak banget teman-teman di luar sana, baik itu tenaga kesehatan, praktisi, konselor laktasi, ataupun doula, ataupun dukun bayi, yang sebenarnya sudah membagikan tips gitu ya untuk bisa nyusuin, untuk bisa lahiran dan lain sebagainya ya. Misalnya ya, kalau ini terjadi sama aku dan aku baru lahir, aku bakal pusing banget ketika anak itu nangis, bener ya. Cuman kan bahasanya bayi itu kan nangis ya. Kemudian dia nggak bisa ngomong apa-apa dan dia nggak nyaman dengan situasi di sekitar. Ya dong, secara dia di perut, dia tenang gitu ya. Dia bisa ngikutin apa yang mamanya lakuin gitu, selalu terhubung dengan mamanya. Dan ketika dia lahir, terpisah ya kan. Terpisah dalam arti tidak lagi terhubung tali pusarnya, tidak lagi terhubung detak jantungnya gitu ya. Nah sehingga yang terjadi adalah bisa jadi sang bayi ini sebenarnya nggak nyaman gitu kan, berada di situasi yang baru, berada di kondisi yang baru, yang selama ini dia nyaman banget di perut mamanya. Nah oleh sebab itu saya maunya tuh gini, suara tangisan bayi itu adalah bahasanya dia cuman baru bisa nangis. Jadi ketika tangisan bayi itu ya sudah dimaknai sebagai satu wave ya, satu gelombang, bahwa di situ berarti dia hidup ya dong. Kalau amit-amit dia nggak nangis berarti harus tanda tanya ada apa ya. Yang kedua adalah gimana caranya kamu itu ketika menghadapi itu tuh, aku nggak bilang harus siap, tapi mengerti gitu ya. Namanya mengerti itu berarti udah siap. Cuma mungkin kadang ada beberapa hal yang lupa gitu kan. Nah ya ketika itu lupa, oke, enggak apa-apa. Cuman sebelum terjadi itu ya kamu harus mempersiapkan gitu kan. Nah kadang seringkali kan gini nyusuin, aduh nangis melulu nih. Belum kalau misalnya kita tinggal dengan anggota keluarga lain, omongan anggota keluarga lain kan, entah mertua kah, mama, papa, tante, dan lain sebagainya. Itu kadang kan mempengaruhi mood kita. Sementara terus terang setelah melahirkan itu kan pasti capek ya, fisik dan psikis ya. Entahkah ada trauma di dalam proses persalinan dan lain sebagainya. Itu saja belum pulih gitu ya fisik kita. Ditambah kita harus nifas, rasanya kan bertubi-tubi ya. Ditambah kita hamil sekian minggu ya, bahkan sampai 40 minggu, bahkan 40 minggu lebih. Ya pasti lelah, aku akui lelah. Nah ketika itu yang terjadi adalah misalnya anggota keluarga
komplain, ASI kamu dikit, cara gendongnya salah, nggak boleh tidur siang dan lain sebagainya gitu ya. Aku itu percaya banget sejahat-jahatnya orang pasti punya niat baik ya. Misalnya kayak orang yang ngerampok gitu ya, salah, cara dia salah untuk mendapatkan uang ya, tapi dia pasti punya niat baik untuk makan, untuk mungkin kasih ke keluarganya gitu ya. Jadi pasti mereka punya niat baik, tapi mungkin caranya salah gitu ya, dimana kita ngerasa seolah-olah mungkin dihakimi dan lain sebagainya ya. Nah, oleh sebab itu ketika itu terjadi gitu ya, aku cuma pesan fokusnya balikin lagi ke hal yang baik. Aku ibunya gitu ya, dia adalah anak-anakku. Jadi ketika gini, gue bukan mak yang baik, gue salah terus, ini salah, itu salah. Oke, menurut kamu itu bad feeling atau good feeling? Ya, itu sebenarnya bad feeling. So, kita itu harus menghindari yang namanya feeding the bad feeling. Kita harus banget latihan setiap hari itu feeding the good feeling ya, feeding the good feeling. Jadi ketika itu ngerasa lagi, gue gak berguna, gue bukan ibu yang baik, gue gagal karena gak sesuai dengan impian gue untuk misalnya mau melahirkan normal, misalnya mau water birth, misalnya mau menyusui direct breastfeeding gitu ya, ya apapun lah ya yang sudah ada di pikiranmu gitu ya. Nah, ketika udah mulai ngelantur nih, balikin lagi, feeding the good feeling. Jadi jangan ngelantur ke kanan kiri gitu ya. Karena itu gini, itu bisa terjadi kalau kita latihan dan menjadi sebuah habit atau kebiasaan itu kalau sudah 21 hari loh Anda berlatih. Sama seperti saya, PR banget buat saya. Ketika mulai amit-amit terjadi mood swing, naik turun gitu ya, balikin lagi, fokusin lagi. Oh enggak, gue manusia yang masih napak tanah, gue bisa salah, tapi gue pasti berusaha yang terbaik buat anak-anak gue, dan yang gue doain selalu Tuhan tuh ngelindungin anak-anak gue gitu kan. Jadi balik lagi, feeding the good feeling. Si A nangisnya bayi, ya seperti yang aku tekankan, di garis bawahi bahwa nangisnya bayi itu adalah sebuah bahasa. Kalau tiba-tiba dia bisa ngomong, aku bingung loh. Atau aku kembalikan lagi, kalau emang pusing banget sama tuh anak, anaknya kasih aku mau. Kalau orang tua yang benar dan bijaksana, tentu saja pasti nggak mungkin ngasih anaknya ke orang lain dong, ya. Jadi kayak misalnya gini, ternyata nggak gampang ya Civel untuk jadi seorang mama, atau ternyata begini banget ya, kayaknya cukup deh 2 anak cukup atau 1 anak cukup gitu ya. Berarti kan di situ terjadi trauma ya, terjadi kelelahan yang luar biasa. Ya udah, nggak usah diomongin. Jadi cuma dimaknai aja gini. Oh iya, ternyata memang jadi seorang ibu tuh perjuangan, bukan susah, perjuangan. Karena masing-masing makna susah itu berbeda-beda dari setiap orang. Ya udah, itu diniatin dan itu semua pasti berlalu. Jadi pesanku cuman satu, semua itu pasti berlalu. Aku pun mengalami itu, dan semua ibu di luar sana mengalami itu. Bahkan ketika Anda belum tidur jam 3 jam 4 pagi karena bayimu nenen terus dan gak mau lepas dari putingmu, aku udah ngalamin itu, dan juga banyak ibu di luar sana yang mengalami itu. Kedua, ketika Anda lelah, tidur ya. Dengan Anda tidur, Anda memfokuskan pikiran Anda untuk fine, gue istirahat ya. Kemudian yang ketiga adalah banyak minum air putih ya. Yang keempat adalah ambil waktu sejenak untuk deep belly breathing ya. Ketika Anda menyadari nafas, fokus dengan nafas, dan itu sudah aku alami, itu jauh lebih menenangkan. Yang kelima, bergaulah dengan orang yang benar ya. Karena kalau amit-amit Anda salah, bergaul dengan orang yang salah, kemudian curhat dengan orang yang salah, justru Anda malah diciperkan, malah di-downkan gitu ya. Nah, kembali ke law attraction ya. Dalam proses melahirkan dan proses menyusui, sebenarnya tuh udah ada yang namanya law attraction, hukum tarik-menarik. Apa yang Anda percayai, apa yang Anda omongkan, apa yang Anda rasakan, itu sebenarnya terjadi semua loh ya. Ketidakpercayaan diri, kebingungan, keputusasaan, dan semua hal yang terjadi, dan itu sebenarnya adalah bad feeling. Balik lagi, feeding the good feeling. Jadi dalam video ini sebenarnya aku mau mengajak kamu untuk lebih melihat bahwa ya, banyak hal yang tidak sempurna di dunia ini dan proses hidup kita. Tetapi bagaimana kita balik lagi feeding the good feeling. Apalagi kalau kita seorang ibu
jantungnya keluarga itu ada dari seorang ibu. Kita tetap harus berjuang untuk memberi makan perasaan kita yang baik. Jadi nanti generasi kita juga ngikut. Gitu ya. Aku berharap ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman menjadi lebih peduli ya, bahwa sebenarnya hukum tarik-menarik itu ada. Jadi kalau ada yang bilang, Civel tuh cuman ikuti aliran yang energi positif itu ya. Ya terus mau apa? Ya kalau disuruh pilih positif sama negatif, kamu pilihnya yang mana? Kalau aku pilihnya yang positif. Kenapa? Karena ngapain aku nyapain diriku, nyapain otakku, nyapain rasa perasaan aku, hati aku hanya untuk mikirin hal yang negatif gitu kan. Kalau aku mikir yang positif, imun tubuhku tinggi, naik, aku jadi lebih bahagia. Iya dong? Nah, di video saya yang lain itu saya jelaskan kenapa sih sebenarnya ketika kita berpikir baik, ketika kita terus feeding the good feeling, sebenarnya imun tubuh kita tuh naik, dan itu biasanya terjauh dari sakit penyakit. Oke, saya mau bagikan video ini hanya mau mengajak teman-teman, para ibu, juga para ayah ASI, untuk melihat bahwa ya istrimu itu adalah manusia, juga suami adalah manusia, suami istri itu bergabung dalam satu darah yaitu anak-anakmu. Untuk menjadi seorang ibu dan ayah adalah perjuangan, dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada berbagai hal yang terjadi, ups and down, ya. Senyum, tangis, dan lain sebagainya, slack, adu pendapat, adu argumen, down, rasa pengen jatuhin diri, bahkan mungkin ada berpikiran yang aneh-aneh. Fine. Cuma aku bisa bilang balik lagi, feeding the good feeling, tetap berdoa, dan pasti saya doakan, kita saling mendoakan. Dan ketika dunia kita penuh dengan energi positif, dengan energi baik, dengan feeding the good feeling, kayaknya tuh indah banget, damai banget. Bener deh, cobain. Oke, terima kasih. Saya Dola Felicia Pukyat. Bye-bye. Audio Jungle.